Virus ini pertama kali muncul di Wuhan, Cina, pada tanggal 9 Desember 2019, yang kemudian pada 11 Maret 2020 ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO atau World Health Organization. Lalu, virus corona ini dampaknya kepada Indonesia adalah beberapa hal yang dapat dilihat dari mungkin pemberitaan online atau konferensi pers oleh pemerintah. Itu kelihatan bahwa kasus COVID ini semenjak ditetapkan sebagai pandemi, Indonesia itu kasus COVID-nya itu perlahan naik dan hingga ada di titik yang mengkhawatirkan. Kemudian saya ingin membantu pemerintah untuk mengurangi jumlah kasus COVID ini, namun bagaimana gitu? Karena selama kuliah ini saya belajar tentang machine learning, deep learning, saya pikir apakah bisa menggabungkan dua bidang ini menjadi salah satu penelitian, dan didapatkan identifikasi masalahnya adalah untuk menurunkan jumlah COVID-19, kasus COVID itu, pertama kali hal yang harus dilakukan adalah pendeteksian COVID terhadap pasien-pasien atau orang-orang dan rakyat Indonesia itu harus dilakukan terlebih dahulu. Untuk saat ini, metode yang paling utama digunakan sebagai pendeteksian COVID itu adalah menggunakan reverse transcription polymerase chain reaction atau RT-PCR. Namun ada beberapa kasus di mana setelah dilakukan pendeteksian menggunakan RT-PCR itu hasilnya mengembalikan hasil yang negatif. Namun secara fisik pasien dan lain-lainnya terdapat gejala-gejala yang menyerupai pasien-pasien yang positif COVID-19. Oleh karena itu, diperlukan metode tambahan setelah melakukan deteksi menggunakan RT-PCR. Itu ada metode tambahan yang bisa digunakan untuk memastikan bahwa apabila kasus yang false negatif seperti tadi itu bisa dideteksi secara lebih akurat lagi. Dan ini dapat memanfaatkan yaitu citra X-ray dada yang digunakan oleh rumah sakit di Indonesia untuk sebelum COVID itu untuk mendeteksi X-ray paru-parunya itu misalkan terkena virus pneumonia atau herpes dan lain-lain. Dan setelah COVID itu bisa dimanfaatkan juga untuk mengecek apakah paru-parunya ini sudah terdapat ground glass opacity yang itu merupakan salah satu penanda kalau misalkan pasiennya itu terkena COVID-19, virus COVID-19. Dan juga ini bisa dimanfaatkan oleh deep learning untuk menciptakan suatu model arsitektur yang memanfaatkan data masukan berupa X-ray itu dan menghasilkan hasil berupa data klasifikasi apakah terkena COVID atau tidak, seperti itu. Untuk selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana mengimplementasikan arsitektur vision transformer baik dengan atau tanpa transfer learning untuk mengklasifikasikan dataset COVID. Lalu yang kedua, bagaimana perbandingan hasil evaluasi terbaik arsitektur vision transformer baik dari ukuran base, large, dan huge. Lalu yang ketiga, bagaimana perbandingan hasil evaluasi terbaik arsitektur vision transformer dengan arsitektur seperti Revner 50. Tujuannya, yang pertama, berhasil merancang implementasi arsitektur vision transformer baik dengan dan tanpa transfer learning, yang kemudian mengetahui hasilnya, akurasi terbaik, perbandingan ukuran arsitektur vision transformer. Lalu yang ketiga, mengetahui perbandingan hasil evaluasi terbaik vision transformer jika dibandingkan dengan Revner 50. Kajian pustaka dan dasar teori. Ada 3 penelitian yang saya jadikan kajian pustaka pada penelitian saya kali ini. Yang pertama itu COVID-Net. Penelitian ini adalah penelitian yang pertama kali menggunakan dataset yang saya gunakan. Ini adalah penelitian yang mengumpulkan datasetnya. Penelitian ini berhasil
memiliki akurasi sebesar 93,3%. Lalu yang kedua, penelitian COVID-ResNet, yaitu penelitian dengan dataset yang sama dan menggunakan arsitektur ResNet 50. Ini diberi train oleh ImageNet dan berhasil mencapai akurasi 96,23%. Yang terakhir adalah penelitian yang menjelaskan tentang Vision Transformer. Penelitian ini itu menggunakan berbagai dataset yang umum digunakan untuk sebagai benchmark dataset, dan ini dibandingkan dengan arsitektur state of the art seperti ResNet 152 dan EfficientNet L2, yang kemudian dari perbandingan ini di akhir akurasi terbaik dicapai oleh arsitektur Vision Transformer dengan akurasi tertinggi 99,74%. Penelitian saya kali ini akan menggunakan augmentasi data. Yang pertama, augmentasi data yang saya gunakan dari Gaussian Blur. Ini adalah salah satu teknik augmentasi yang memanfaatkan menurunkan kualitas citra data dengan memberi blur pada data. Jadi tujuannya itu harapannya dengan data tesnya nanti itu model sudah siap jika misalkan nanti menemukan data yang kualitas gambarnya itu tidak sebagus data-data pada data training seperti itu. Yang kedua adalah color jitter. Ini adalah teknik augmentasi yang mengubah 4 kecerahan, kontras, saturasi, dan warna secara acak ataupun ditentukan sebelumnya. Ini tujuannya untuk memberi variasi pada data sih, augmentasi ini. Lalu selanjutnya adalah arsitektur yang saya gunakan, Vision Transformer. Jadi cara kerja Vision Transformer ini yang pertama kali dari gambar masukan itu akan dibagi-bagi menjadi beberapa patch dengan ukuran yang sama. Kenapa dibagi beberapa patch? Ini adalah salah satu bentuk cara kerja transformer, adalah arsitektur yang Vision Transformer dasari. Jadi patch ini akan dimanfaatkan sebagai data masukannya, harus berbentuk patch, lalu kemudian dibeli positional embedding digunakan sebagai memberi informasi. Patch ini itu kalau digambar itu ukurannya gimana, biar ada urutannya gitu, biar model pun tahu patch ini itu urutannya keberapa digambar, seperti itu. Lalu setelah itu dimasukkan ke transformer encoder. Di transformer encoder ada beberapa layer, yaitu yang pertama ada layer normalisasi. Ini adalah normalisasi yang menggunakan rata-rata dan standar deviasi sebagai dasar untuk normalisasinya, gitu. Kenapa harus dinormalisasi? Karena diperlukan suatu cara untuk mengecilkan beban komutasi, dan salah satu caranya adalah layer normalisasi. Lalu layer yang kedua adalah multi-head attention, di mana multi-head attention ini adalah layer utama yang mencari informasi dari gambarnya menggunakan mekanisme attention. Jadi pada layer ini gambar akan diduplikasi menjadi 3, menjadi query, key, dan value, yang dimana setelah itu akan dilakukan scaled dot product untuk dicari gambarnya itu di mana bagian-bagian yang perlu diberi attention, seperti misalkan kalau pada background gambar kan mungkin informasi yang ada di sana tidak terlalu penting, tapi mungkin di tepi-tepi bagian, terutama dataset saya itu kayak paru-paru, mungkin di tepi-tepi parunya harus lebih diutamakan datanya, seperti itu. Lalu kemudian masuk ke layer normalisasi lagi, dan kemudian masuk ke MLP. Di MLP ini ada satu fungsi aktivasi yang digunakan, yaitu Gaussian Error Linear Unit, di mana ini akan untuk transformer menggunakan fungsi aktivasinya adalah GLU ini. Kalau mungkin alternatifnya di CNN itu adalah ReLU dan ELU, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah GradCam. Ini adalah salah satu library yang digunakan untuk mengetahui nilai gradien di layer paling terakhir suatu model. Jadi bisa divisualisasi apakah di gradien mana itu gambarnya dari data masukannya itu informasi model ini berhasil dapatkan gitu. Ini adalah bentuk visualisasi gradiennya, seperti itu. Selanjutnya untuk performa model menggunakan convolution matrix, dan karena dataset saya menggunakan 3 kelas, jadi data convolution matrix yang digunakan adalah multi class. Yang terakhir, yang ketiga, perancangan. Dataset yang saya gunakan adalah dataset publik COVID-X versi yang ke-9.
Ini dataset yang sudah dikumpulkan dari beberapa dataset umum dan juga sudah dianotasi. Untuk jumlah datasetnya ada sekitar 30.530 dan memiliki 3 kelas, yaitu COVID-19, normal, dan pneumonia. Perancangan algoritma dari dataset X-ray sebelumnya akan dibangun model yang kemudian modelnya dilatih, dan setelah itu akan melakukan prediksi, dan hasil akhirnya adalah hasil prediksi. Untuk membangun model, pertama ditentukan dulu konfigurasi modelnya, lalu kemudian menambahkan transformer encoder, dan kemudian menambahkan layer multi-layer perception head di akhir sebagai bentuk hasil klasifikasinya setelah layer terakhirnya, lalu kemudian dihasilkan model jaringan. Untuk transformer encoder, yang pertama adalah menambahkan layer normalization, kemudian menambahkan multi-head self-attention, layer normalization lagi, kemudian GLU. Untuk pelatihan model, pertama dari data training yang sudah di-pre-processing sebelumnya, itu akan dilakukan propagasi maju, lalu kemudian nilai loss-nya dihitung, melakukan propagasi balik, lalu dilakukan perhitungan bobot dan update bobot. Setelah itu akan dicek epochnya apakah sudah 40 apa belum, karena saya menggunakan 40 epoch untuk semua model arsitektur yang akan saya latih. Kalau misalkan sudah, hasilnya selesai. Kalau misalkan belum, akan dilakukan lagi kembali ke propagasi maju. Lalu kemudian perancangan prediksi, itu dari hasil pelatihan model yang sudah dilatih sebelumnya, itu akan dites menggunakan dataset tes yang sudah diprocessing juga tentunya, lalu dilakukan propagasi maju, akan menghasilkan labar prediksi yang dimana habis itu akan menggunakan convolution matrix. Pengujian dan analisis hasil. Jadi pengujian pertama yang saya lakukan adalah pengujian berdasarkan ukuran arsitektur vision transformer. Ada 3 ukuran arsitektur vision transformer ini, ada base, large, dan huge. Dari grafik ini dapat dilihat bahwa akurasi tertinggi itu dicapai oleh vision transformer base 16. Hal ini setelah saya analisis sementara itu adalah ini ada hubungannya dengan ukuran vision arsitektur, vision transformer yang ini kan tidak menggunakan pretrain. Jadi ada hubungannya dengan jumlah parameter. Kemungkinan besar ada hubungannya dengan jumlah parameter. Jadi dengan dataset yang sementara, yang dikit, gitu istilahnya, datasetnya hanya 30.000 kan, kalau dibandingkan dengan dataset yang lain, mungkin seperti ImageNet atau yang lain, itu modelnya cenderung mengalami overfit. Karena parameter yang dilatih dari nol, istilahnya, pada base, large, dan huge itu jauh sekali bedanya. Contohnya bisa dilihat dari gambar dari tabel ini. Base ke large itu ada sekitar peningkatan 3 kali lebih dalam jumlah parameter, dan dari large ke huge itu udah 2 kali lipat. Oleh karena itu, hasil analisis yang saya tangkap dari grafik sebelumnya, penelitian pengaruh ukuran itu adalah overfittingnya terjadi karena jumlah parameter dan juga dataset yang saya gunakan itu jumlahnya kurang banyak. Gitu. Lalu yang kedua adalah pengaruh pretrain. Untuk pengaruh pretrain saya ulangi lagi berdasarkan ukuran arsitektur, yaitu base, large, dan huge. Dan kemudian pada pengaruh pretrain didapatkan hasil akurasi tertinggi itu ada di vision transformer large 16. Jadi untuk pengujian pengaruh pretrain saya akan menggunakan large 16 yang di pretrain dan juga large 16 yang tidak di pretrain. Grafik hasilnya adalah seperti ini, dan dapat dilihat dari grafik bahwa pretrain sangat menambah akurasi ketimbang tidak di pretrain, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah pengujian pengaruh augmentasi data terhadap vision transformer. Saya gunakan juga yang di pretrain, karena dari hasil pengujian sebelumnya itu pretrain berhasil meningkatkan akurasi seperti itu. Dan dapat dilihat dari grafik bahwa berdasarkan ukuran itu untuk pengujian pengaruh augmentasi data itu large 16 kembali lebih baik. Ini adalah grafik yang menunjukkan pengaruh augmentasi data baik menggunakan augmentasi dan tidak menggunakan augmentasi seperti itu. Dan dari grafik dapat dilihat bahwa pada garis biru itu hasilnya di atas ketimbang garis yang hijau. Yang garis yang di mana garis biru itu adalah
tanpa diaugmentasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa augmentasi pada kasus kali ini itu malah menurunkan akurasi. Gitu. Hasil analisis saya, ini adalah kemungkinan besar dikarenakan kalau pemilihan teknik augmentasi yang kurang baik, kurang cocok dengan dataset saya, karena Gaussian blur mungkin malah memberikan efek yang negatif terhadap model, karena dataset saya yang setelah di preprocessing itu malah menghilangkan banyak fitur-fitur pentingnya gitu. Jadi malah setelah diaugmentasi dengan Gaussian blur itu model malah lebih sulit mengenali fitur-fitur pada gambar data masukan. Ini adalah perbandingan setiap arsitektur, yaitu raster 50, yang dimana dilihat raster 50 memiliki akurasi dan nilai loss terbaik pada perbandingan kali ini. Dari penelitian tentang perbandingan setiap arsitektur, saya mencoba mencari data pendukung kenapa ResNet bisa lebih bagus ketimbang Vision Transformer gitu. Dan saya menemukan grafik ini pada paper Animations Work 16x16 words Transformer for Image Recognition at Scale yang dirilis oleh Dosovetsky et al. 2017, yaitu dapat dilihat bahwa ResNet 50 dengan dataset yang lebih sedikit memiliki akurasi yang lebih tinggi ketimbang Vision Transformer. Namun pada jumlah dataset yang lebih tinggi, yang lebih banyak, itu Vision Transformer dapat menyalip akurasi dari ResNet 50 dan ResNet 152 seperti itu. Lalu selanjutnya adalah hasil confusion matrix dari penelitian saya menggunakan Vision arsitektur Large 16 yang diberi tren itu kesalahan klasifikasi paling banyak itu terjadi pada kelas normal dan COVID-19. Ada kesalahan sebesar 66 klasifikasi pada kelas COVID pada kelas yang seharusnya COVID-19, namun diklasifikasi sebagai normal seperti itu. Ini adalah nilai precision, recall, akurasi, dan measure-nya. Dapat dilihat kelas normal memiliki precision yang sangat rendah karena kesalahan klasifikasi sebelumnya itu. Yang seharusnya itu kelas COVID, namun diklasifikasi sebagai kelas normal, itu merusak nilai precision-nya. Untuk nilai recall-nya paling jelek adalah COVID-19, kelas COVID-19 itu disebabkan karena kesalahan klasifikasi tadi sebelumnya antara kelas. Untuk akurasi, COVID-19 normal memiliki akurasi yang paling rendah kedua kelasnya dengan nilai 0,7925 dan F-measure-nya di kelas normal yang paling rendah. Ini adalah hasil GradCam. Dapat dilihat bahwa pada raster 5 arsitektur raster 50 itu di titik-titik mana gradiennya itu kelihatan lebih jelas gitu, bahwa modelnya itu memfokuskan pada bagian-bagian seperti ini, divisualisasi lebih baik oleh arsitektur raster 50. Sebagai kesimpulan dan saran, yang pertama, implementasi berhasil dilakukan. Pertama kali melakukan augmentasi data, yang kemudian itu diimplementasikan ke seluruh dataset. Lalu step pertama yaitu memecah gambar menjadi beberapa patch dengan ukuran dan jumlah yang telah ditentukan, kemudian memberi positional embedding untuk memberi informasi urutan, lalu patch-nya dimasukkan ke transformer encoder, di mana ada layer normalization, multi-head attention, dan kemudian ada MLP yang kemudian di MLP itu ada fungsi aktivasi GELU. Kemudian data keluarannya itu dimasukkan ke layer linear untuk terakhir kali, agar hasilnya itu disesuaikan dengan jumlah kelas yang ada. Lalu untuk hasil akurasi dari deteksi COVID-19 menggunakan Vision arsitektur Vision Transformer, didapatkan arsitektur Vision Transformer Large 16 yang menggunakan bobot preprint yang akurasinya mencapai 0,9 pada epoch 21, paling tinggi, akurasi tertinggi. Lalu kemudian hasil akurasi terbaik dari perbandingan Vision Transformer dengan ResNet adalah ResNet, akurasi 0,961 pada data validasi dan 0,954 pada data tes. Kedua arsitektur ketika diujikan menggunakan bobot pretrain yang dilatih pada ImageNet. Saran yang pertama, perbanyak jumlah dataset. Karena arsitektur Vision Transformer ini adalah salah satu arsitektur yang sangat data hungry. Jadi
Jika ingin memiliki hasil akurasi yang lebih baik, model ini diperlukan jumlah dataset yang lebih banyak lagi. Lalu yang kedua, menyeimbangkan data latih sesuai dengan kelasnya, karena di beberapa arsitektur terjadi kendala overfitting. Mungkin yang paling jelas tadi di ResNet, pada data validasi dan data test itu terdapat selisih. Itu adalah hasil dari overfitting. Salah satu langkah overfittingnya mungkin bisa menggunakan nilai dropout yang lebih tinggi atau ada ditemukan cara-cara yang lain. Gitu. Terima kasih. Udah Pak presentasinya. Halo Pak. Ya, lanjut demo. Nah, untuk demo ini saya harus pakai lab. Itu boleh nggak ya Pak? Ya boleh saja. Nanti kalau kamu demo di ini gimana ujian skripsi? Nah, itu dia kemarin tuh mungkin saran ibunya karena saya harus pakai lab ya, dan takutnya lab nanti